Pencarian harta karun di mana penemuan yang diduga peninggalan kerajaan Sriwijaya di Desa Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Doni Eka Syahputra. Pak Doni, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Doni, bagaimana akses menuju lokasi penemuan harta karun tersebut? Bisa diceritakan, Pak? Baik, Pak. Lokasi itu berjarak sekitar 7 jam dari Kayu Agung, dari ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian dari Kecamatan Cengal itu sendiri harus kendaraan roda 4 sejam. Kemudian perahu kecil itu hampir sekitar 1 jam juga. Jadi cukup jauh dan cukup sulit. Ini juga menjadi bahan himbauan kami kepada warga untuk berusaha ke sana, karena ternyata setelah kami sampai ke sana, apa yang dihembuskan, diramaikan di media bahwa di situ ada peninggalan harta karun, sampai dengan kemarin tidak ada sama sekali keluarga yang menemukan. Jadi cukup membuat kecewa mereka. Dari katanya ramai beberapa hari yang lalu, kita sampai dengan kemarin tinggal beberapa orang saja dan sama sekali tidak ada yang ditemukan di sana dalam bentuk perhiasan ataupun barang-barang berharga yang merupakan peninggalan dari zaman dulu, begitu Pak Jilal. Baik Pak Doni, kalau berasal dari hasil investigasi oleh pihak kepolisian, dari mana informasi ini berasal Pak? Apakah memang ada warga yang menemukan salah satu barang peninggalan ini kemudian informasinya menyebar, atau bagaimana Pak awalnya informasi ini bisa muncul? Informasi yang kami dapatkan berdasarkan desas-desus baik itu di media sosial dan foto-foto yang beredar, entah dari mana informasi yang didapatkan pertama kali. Karena itu kami melakukan pencarian, kemudian pengecekan. Di lokasi ternyata tidak ada warga yang mencari yang menemukan. Kemudian dapatlah informasi kalau ada yang membeli, misalkan di desa Sungai Jeruju, sekitar 2 jam dari lokasi. Kami menuju ke sana dan ada orang yang ternyata memang, wah iya Pak, saya pernah membeli dari orang yang saya juga tidak kenal dari mana. Setelah saya cek, ternyata memang emas. Sebetulnya yang penjual emas. Setelah kami lihat, memang bentuknya bentuk yang biasa, namun tidak terlalu bagus seperti yang emas zaman-zaman sekarang. Kami menanyakan, apakah Ibu yakin kalau itu dari lahan? Kemudian Kades juga yang berada di sekitar situ minta keterangan, mereka juga tidak yakin. Saya sampaikan bahwa ini kita akan coba cek ke cagar budaya, bahwa ini benar-benar hasil dari yang lama, apa peninggalan zaman purbakala atau bukan. Karena memang saya juga pernah melihat hal yang barang yang sama. Ini bisa jadi memang emas yang mungkin di tahun-tahun dulu kan zaman purbakala, dan dia juga tidak bisa memastikan dari mana. Bisa saja ini barang simpanan orang tua mereka, namun karena adanya desas-desus ada heboh emas ini, di mana itu menjadi nilai jual tinggi, itu disengaja pada saat heboh ini dia jual. Karena kan kalau emas orang juga berpikir kalau tanpa ada surat susah menjualnya. Ini menjadi hal yang menjadi modus bagi orang-orang untuk menjual perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Namun dari informasi yang real yang kami dapatkan, tidak ada warga bisa dirujuk atau dusun Serdang, kemudian ada saat ini di daerah lain, di Pelimbangan, di Teges, yang benar-benar menemukan barang-barang dalam bentuk perhiasan. Jadi informasi yang beredar sama sekali ini bisa kita katakan nggak benar sebenarnya. Baik, sekaligus untuk mengkonfirmasi bahwa ini kemungkinan ada modus begitu Pak. Apakah sudah dilakukan koordinasi dengan tim cagar budaya, badan arkeologi, dan seperti apa hasilnya Pak Doni? Kami sudah berkomunikasi dengan cagar budaya yang berada di Jambi dan badan arkeologi di Palembang. Dalam mungkin besok pagi direncanakan mereka akan datang melihat apakah barang-barang ini ada dua barang yang mirip, tidak mungkin perhiasan zaman dulu ini benar-benar barang purbakala, atau sebenarnya yang jelas emas warisan dari keluarga yang sebenarnya bernilai. Beberapa foto yang beredar itu
kami cek di media sosial ternyata adalah barang-barang yang kita tahun 2015 foto itu sama beredar juga. Jadi sebetulnya ada foto-foto lama yang dihembuskan. Nah ini yang membuat kami fokus untuk memberikan himbauan sosialisasi kepada warga untuk tidak usah ke sana, jangan termakan provokasi, jangan termakan isu-isu yang membuat mereka harus terpaksa mengeluarkan uang, jarak yang cukup jauh, menggunakan kendaraan, kemudian itu untuk sewa ketek sendiri udah mahal Pak. Jadi timbul gesekan konflik apabila mereka ke sana, udah capek-capek, udah hari-hari, uang sudah banyak habis. Ini yang membuat kami udah jangan ke sana, usah kan. Untuk menuju ke lokasi saja 7 jam begitu ya Pak ya. Tapi kalau kami lihat dari foto Pak yang beredar, kami tayangkan saat ini di televisi, ini bentuk perhiasan ataupun barang-barang yang ditemukan ini cukup berbeda. Tidak seperti perhiasan yang lazim kita temui di toko-toko perhiasan misalnya. Nah kalau tadi Anda sempat mengatakan ini foto lama, ini foto apa Pak sebenarnya Pak yang beredar ini? Kenapa bentuk-bentuknya itu seperti itu? Foto-foto ini kami juga mencari tim investigasi dari yang kami bantu dari Reskrim untuk mengecek kebenaran foto-foto ini berasal dari mana. Nah ini kami cek langsung ke lapangan, tim juga cek di mana sih foto-foto ini diambil. Ternyata dari foto-foto ini ada bentuknya seperti bentuk cropping dari foto-foto lama, kemudian ternyata di media sosial ada di Facebook tulis di situ tahun 2017 dan itu di atasnya ada ulangan dari 2 tahun sebelumnya 2015. Kemudian dari salah satu media televisi ada foto menayangkan dengan foto yang sama itu di bawahnya ada tahun 2015. Jadi foto-foto lama yang kita juga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya ataupun dari mana ini berasal. Tapi yang jelas bukan dari warga Desa Sungai Jeruju ataupun Desa Pelimbangan di daerah sekitar lokasi yang sekarang sedang ramai, karena sama sekali tidak ada yang memastikan bahwa oh iya Pak ini kami yang memfoto, atau dari perangkat desa iya Pak kami yang menemukan, tidak ada sama sekali Pak. Jadi sekarang kami fokus untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang memprovokasi, siapa yang pertama kali memberikan informasi tentang hoax ini, apa kepentingannya di dalam hebohnya berita-berita seperti ini di lokasi gitu. Sampai sekarang masih banyak yang percaya nggak sih Pak dan sengaja datang ke lokasi untuk mencari harta karun ini? Kalau di lokasi Sungai Serdang yang kami datangin kemarin tinggal 2 orang lagi Pak Iqbal. Itu mereka pun baru datang 2 hari katanya. Kalau yang lama sudah tidak ada lagi. Nah ini juga membuktikan bahwa sebetulnya tidak ada, karena kalaupun ada dan pernah ada yang menemukan, saya yakin masih banyak orang yang berada di sana. Kemudian kemarin ada desa susul lagi informasi di daerah lain. Kami juga mengecek daerah tersebut. Cukup banyak orang yang berada di sana, namun banyak juga yang sekedar menonton, warga lokal sebetulnya. Dan katanya sudah beberapa hari pun tidak ada satupun yang menemukan barang berharga. Nah inilah informasi yang salah ini didengar langsung oleh masyarakat dan dipercaya. Dan kami menempatkan anggota untuk melakukan pengamanan dan sekaligus menghimbau pada warga bahwa sudah 3 hari loh kalian di sini, apa yang kalian dapatkan kan tidak ada. Jadi jangan terlalu percaya dengan adanya informasi tentang adanya penemuan harta karun, karena memang tidak ada. Dan seperti yang di Sungai Serdang kemarin Pak Iqbal, itu awalnya informasinya katanya ada penggalian yang dilakukan oleh perusahaan di lokasi tersebut untuk membuat sekat kanal menggunakan alat berat, itu menggunakan eskavator. Cakar eskavator sendiri kalau mengeruk tanah itu hampir 4 ton. Dan bagaimana caranya orang bisa melihat secara kasat mata ada satu bentuk kecil-kecil di dalam banyaknya tanah yang ada di situ. Kan ini jadi nggak masuk akal. Terus ada yang bilang, oh itu karena pembakaran jadi muncul. Nah, sedangkan di lokasi yang sama, untuk saat ini tidak terjadi kebakaran di sana. Karena benar-benar tanahnya adalah tanah yang masih tidak terlalu kering, sehingga tidak ada kebakaran. Jadi informasi awal pun karena apa itu tidak nyambung Mas. Jadi ini yang selalu kami himbau. Baik, jadi sudah ada himbauan resmi begitu ya dari pihak kepolisian. Pak Doni, terima kasih. Ini adalah tanah yang masih tidak terlalu kering, sehingga tidak ada kebakaran. Jadi informasi awal pun karena apa itu tidak nyambung Mas. Jadi
Ini yang selalu kami himbau. Baik, jadi sudah ada himbauan resmi begitu ya dari pihak kepolisian. Pak Doni, terima kasih.